dari nikel, more than 76% ya, itu dari tambang nikel kami, di mana bersumber dari total tiga IUP kami yang tersebar di 46 km dari lokasi ini, ada Pulau Gak yang jadi lokasi konservasi penyu. Di sebuah wilayah pesisir di Indonesia Timur yang beberapa tahun lalu masih didominasi oleh hutan, kebun, dan aktivitas nelayan tradisional, kini berdiri deretan fasilitas industri dengan cerobong tinggi, pelabuhan khusus, dan jalur logistik yang terus bergerak tanpa henti, menandai perubahan besar yang tidak hanya mengubah lanskap fisik, tetapi juga cara hidup masyarakat yang selama ini bergantung pada sumber daya alam di sekitarnya. Sebuah perubahan yang tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang didorong oleh meningkatnya permintaan global terhadap nikel sebagai bahan utama dalam produksi baterai kendaraan listrik dan berbagai teknologi energi masa depan. Di titik inilah Indonesia berada, di tengah pergeseran global menuju energi yang lebih bersih, namun dengan konsekuensi bahwa sumber daya yang menopang transisi tersebut harus diekstraksi dalam skala besar, sehingga menempatkan wilayah-wilayah kaya nikel sebagai pusat aktivitas industri yang intens, yang pada saat yang sama membuka peluang ekonomi, sekaligus menghadirkan tantangan yang tidak sederhana. Untuk memahami dinamika ini, penting untuk melihat bagaimana rantai industri nikel bekerja, dimulai dari aktivitas penambangan di area terbuka yang mengubah struktur tanah secara signifikan, di mana lapisan tanah atas dibuka untuk mengakses mineral yang berada di bawahnya, kemudian dilanjutkan dengan proses pengangkutan ke fasilitas pengolahan atau smelter yang mengubah bahan mentah menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi, sebelum akhirnya masuk ke rantai pasok global yang menghubungkan Indonesia dengan berbagai industri di dunia. Dalam setiap tahap tersebut, terdapat interaksi antara manusia, teknologi, dan lingkungan yang membentuk sebuah sistem kompleks di mana setiap keputusan memiliki dampak yang meluas, baik dalam skala lokal maupun global, karena aktivitas yang terjadi di satu wilayah dapat memengaruhi kondisi di wilayah lain melalui rantai pasok yang terhubung secara internasional. Di tingkat lokal, kehadiran industri nikel membawa perubahan yang nyata, terutama dalam hal ekonomi, di mana terbuka peluang kerja baru, berkembangnya usaha pendukung, serta meningkatnya aktivitas ekonomi yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Namun di sisi lain, perubahan ini juga membawa tekanan terhadap lingkungan, seperti perubahan kualitas air, udara, dan tanah, yang dalam beberapa kasus memengaruhi aktivitas tradisional yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan utama. Dalam banyak cerita lapangan, masyarakat menghadapi realitas yang tidak selalu sederhana, di mana mereka berada di antara dua kondisi yang saling bertentangan, yaitu peluang untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pekerjaan di sektor industri dan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan yang dapat memengaruhi kehidupan mereka dalam jangka panjang. Di sisi lain, industri ini juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam, di mana pemerintah berupaya mendorong pengolahan di dalam negeri melalui pembangunan smelter, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi eksportir bahan mentah, tetapi juga menjadi pemain dalam industri yang memiliki nilai lebih tinggi, sebuah langkah yang bertujuan untuk memperkuat posisi dalam rantai nilai global. Namun, dalam implementasinya, strategi ini juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kebutuhan investasi yang besar, ketergantungan pada teknologi, hingga koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat, yang semuanya memerlukan pengelolaan yang tidak sederhana agar dapat berjalan secara optimal. Selain itu, masuknya investasi asing dalam sektor ini juga menjadi bagian dari dinamika yang penting, karena dengan adanya investasi, pembangunan dapat dilakukan lebih cepat, tetapi di sisi lain juga menimbulkan pertanyaan tentang distribusi manfaat, kontrol terhadap sumber daya, serta keberlanjutan dalam jangka panjang, yang semuanya menjadi bagian dari diskusi yang lebih luas tentang arah pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam konteks global, permintaan terhadap nikel diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya industri kendaraan listrik dan teknologi energi bersih yang menjadikan komoditas ini sebagai salah satu elemen penting dalam transisi energi dunia, sehingga posisi Indonesia sebagai salah satu produsen utama memberikan peluang yang besar untuk mengambil peran strategis. Namun, peluang ini juga datang dengan tanggung jawab, karena bagaimana sumber daya tersebut dikelola akan menentukan apakah manfaat yang diperoleh dapat bertahan dalam jangka panjang atau justru menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks.
Di sisi lingkungan, aktivitas pertambangan dan pengolahan nikel memerlukan perhatian khusus karena dampaknya dapat meliputi perubahan ekosistem, penggunaan air dalam jumlah besar, serta produksi limbah yang harus dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan, yang semuanya memerlukan sistem pengawasan dan teknologi yang memadai. Dalam beberapa wilayah, perubahan lingkungan yang terjadi menjadi bagian dari realitas yang harus dihadapi oleh masyarakat yang dalam beberapa kasus merasakan penurunan kualitas lingkungan, sementara di sisi lain juga melihat peningkatan aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat dalam jangka pendek. Kondisi ini menciptakan sebuah dilema yang tidak mudah untuk diselesaikan karena setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan menjadi kunci utama dalam menentukan arah yang diambil. Di sisi tenaga kerja, industri ini juga membawa perubahan dalam struktur pekerjaan, di mana kebutuhan terhadap tenaga kerja dengan keterampilan tertentu meningkat, yang pada akhirnya mendorong perubahan dalam sistem pendidikan dan pelatihan agar dapat memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang. Namun, tidak semua masyarakat dapat langsung menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sehingga muncul tantangan dalam hal pemerataan manfaat dan kesempatan yang menjadi bagian dari dinamika sosial yang lebih luas. Dalam jangka panjang, keberhasilan industri nikel tidak hanya diukur dari besarnya produksi atau nilai ekspor, tetapi juga dari bagaimana sektor ini dapat menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas industri dalam negeri, serta memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana memastikan bahwa pertumbuhan yang terjadi saat ini tidak hanya memberikan keuntungan dalam jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan dalam jangka panjang, sehingga sumber daya yang dimiliki dapat memberikan manfaat yang optimal tanpa mengorbankan lingkungan dan generasi mendatang. Dan pada akhirnya, di tengah meningkatnya permintaan global, masuknya investasi, dan perubahan yang terjadi di berbagai wilayah, Indonesia berada pada posisi yang penting, di mana keputusan yang diambil hari ini akan menentukan arah pembangunan di masa depan, bukan hanya dalam konteks ekonomi, tetapi juga dalam konteks sosial dan lingkungan yang lebih luas. Mungkin di tengah semua peluang yang terbuka, pertanyaan yang paling penting bukan hanya tentang seberapa besar potensi yang dimiliki, tetapi tentang bagaimana potensi tersebut dikelola agar tidak hanya memberikan manfaat hari ini, tetapi juga menjaga masa depan. Terima kasih telah menyaksikan, dan semoga pembahasan ini dapat memberikan perspektif yang lebih dalam tentang industri nikel dan perannya dalam perjalanan Indonesia.